Baik, perkenalkan nama saya Putra Dika dengan NPM 2478259 dari kelas TRI 4B. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan praktikum dari mata kuliah teknologi komputasi awan 1, yaitu di sini kita masuk chapter kelima, yaitu di sini kita akan mengkonfigurasi disk sistem mesin virtual. Nah, jadi nanti di praktikum ini kita akan membuat konfigurasi struktur penyimpanan basis blok untuk berbagai kasus pengguna data aplikasi. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Di sini saya tadi udah masuk dari apa sih namanya di workstationnya. Di sini tadi saya sudah mengerjakan ini juga guidednya juga tadi praktikum yang sebelumnya. Jadi di sini kita akan mulai praktikum yang baru di sini. Oke, di pertama kita akan memulai labnya seperti biasa ya. Lab VM di review startnya. Oke, kita tunggu aja. Oke, nanti jadi di step pertama bentar, di instruksinya di sini kita akan mengerjakan dua bagian ya. Jadi pada bagian satu kita akan menggunakan CLI, dan pada bagian dua nanti kita menggunakan dashboard atau Firefox dashboard biasanya. Jadi kita ikutin stepnya. Di step pertama, di sini nanti kita sebagai operator satu ya, dalam production project, nanti kita bakal membuat flavor baru dengan nama uh, review ephemeral. Dan ini lebih detailnya kayak gini ya. Jadi RAM-nya tahun 2024 disknya 10, ephemeralnya 5, CPU-nya 2 gitu. Nah, di langkah pertamanya di bagian satu di sini kita akan di workstation atau di CLI ini kita nanti bakal apa masuk ke source ini, operation production RC. Habis itu nanti baru kita bakal mengerjakan si production project ini. Ini kok banyak ini ya. Oke, di sini belum selesai ya dia untuk setting up-nya. Jadi tunggu aja bentar. Oh, udah selesai. Cepatnya. Oke. Kemudian di langkah kedua pada bagian satu ini kita akan membuat flavor yang namanya review ephemeral. Ini flavornya buat publik nanti. Sumber dayanya atau resource-nya nanti kayak yang ada di table ini. Jadi RAM-nya itu 2048, disk-nya 10, ephemeralnya 5, VCPU-nya 2. Ini kok tahun 2048. Mungkin gara-gara translate jadi salah arti. Sebentar, missing value are all required for out login password. Oh, sebentar, ini kita belum masuk ke source ini. Jadi di sini kita, oh, di sini baru kita masuk. Oke, sini udah bener ya dia, udah bisa. Kemudian kita lanjut ke step bagian 2 maksudnya. Oke, di bagian 2 di sini kita sebagai developer 1 dalam production project kita akan membuat instance namanya itu sesuai dengan production server 5 yang menggunakan atribut di tabel ini. Kemudian kita juga diminta untuk melampirkan alamat IP, floating IP address ya.
Oke, kita langsung aja source ke developer 1. Kemudian mungkin di step 2.2 ini kita akan membuat instance production server 5 nya sesuai dengan flavor yang di atasnya atau sesuai dengan yang ini, tabel yang di atas ini. Oke, tunggu aja. Di sini dia itu flavornya namanya tuh review general, image-nya menggunakan RAW8, kemudian network-nya production network 1, key-name-nya example software. Tunggu aja, emang dia biasanya kalau membuat flavor gini agak lama deh kalau membuat instance. Oke, ini udah dia. Kemudian di sini kita bakal lanjut ke 2.3. Di sini kita akan mencari alamat IP yang IP floatingnya ya yang tersedia, kemudian alamat IP floatingnya enggak tersedia terikat pada sebuah port. Oke, kemudian di sini kita bisa lihat si alamat IP floatingnya itu 172.172.25.250.176. Kemudian portnya itu masih 0, masih kosong. Kemudian di step 4 kita bakal melampirkan alamat IP floatingnya ke server production server 5. Oke, udah. Kemudian kita masuk ke step 3. Sini kita bakal memastikan di sementara itu terpasang production server 5 instance-nya. Ini kita SSH menggunakan ini sebentar. Oke, kita langsung SSH aja ke user yang tadi yang udah kita buat. Oh, di sini kita bikin migration dulu. Ya, sebentar. Server 5 atau 550 seperti ini. Apa kita belum bisa, jadi coba kita ulangin lagi yang setting IP-nya.
sama sudah IP-nya, tapi kalau di sini dia um, nggak bisa, dia katanya nggak ada floating IP kata dia. Sebenarnya oke, lanjut. Di sini tadi saya sudah bisa berhasil, tapi IP-nya dia itu nggak bisa yang menggunakan 145 karena di floating IP-nya di sini kita tuh nggak dapet IP 145. Tadi sih sebenarnya udah dapet ya, tapi pas saya SSH dia tuh nggak bisa. Jadi tadi saya ulang lagi labnya, pas saya percobaan kedua dia tuh nggak dapet IP 145. Jadi di sini saya udah coba 3 kali, dapetnya 176, 160 sama 110 gitu. Jadi coba kita menggunakan yang 110 aja IP-nya. Di sini saya juga udah coba tadi ya floating, nambahin IP yang 145, tapi dia nggak bisa. Katanya nggak ditemukan IP untuk yang 172.250 145. Jadi kita pakai 110 aja gitu. Oke, sini kita SSH ke IP yang udah kita dapatkan. Oke, di sini udah masuknya kita ya ke cloud. Nah, di cloud ini kita bakal oh, di ini kita bakal ngelihat device yang uh, untuk memverifikasi bahwa ephemeral disknya itu ada gitu ya. Ini kita disuruh diminta untuk ngecek yang bagian dev FDB 5G IB ini ya. Ini ada dari sini. Nah, di sini ada dia dev DFVDA 10 GIB gitu dia di sini ya. Tapi karena mungkin kita beda IP gitu ya. Jadi jadinya dia dapetnya 10 GIB. Tapi dia ada kok di sini ininya ephemeral disknya. Kemudian kita bakal ngecek ephemeral volumenya. Yang ini ya, diceknya tuh dev. Ya. Ah, ini udah ada sebenarnya. DVDA 10 GB. Jadi di sini 10 GB ya dapatnya di sini. FIDB-nya 5 GB deh, 5 GB 4K, 5 GB 1% gitu. Kemudian langsung masuk ke step 4. Di sini sebagai developer 1 user, kita bakal di production project kita bakal membuat 1 GB volume data yang dinamakan production volume 1 dan bakal kaitkan itu ke production server 5. Jadi kita masuk ke ini dulu nih ya, ke student workstation tadi dimana tuh tadi. So student workstation kita masuknya di developer 1 ya, developer 1 production. Masuk dulu. Sorry. Nah ini deh. Kemudian di sini kita bakal menggunakan perintah OpenStack volume. Kita akan membuat 1 GB data volume yang dinamakan production volume 1. Jadinya di sini deh ya, udah jadi. Kemudian kita bakal tunggu katanya untuk status production volume 1 itu bakal berubah jadi available. Coba kita cek dulu. Oke, saya udah berhasil ya. Kemudian sini kita akan menggunakan perintah OpenStack server untuk mengaitkan volume ke production server 5. Di volume kita bakal kaitkan gitu ya, kalau kita sambungin.
udah berhasil ya. Kemudian kita bakal menggunakan perintah set volume untuk ngelihat volumenya itu udah di apa namanya udah dikaitkan, terus statusnya itu digunakan atau tidak. Oke, di sini in use ya, dia dengar. Nah, di step 5, di developer 1 ya tetap ya. Di production project kita bakal ngebuat snapshot dari production volume 1 yang dinamakan production snapshot itu. Kita buat dulu. Kita bakal menggunakan perintah openStep server remove untuk ngelepasin production volume 1 dari production server 1 gitu, melepaskan kaitan yang tadi. Oke, ini udah. Kemudian kita bakal menggunakan perintah openStep create untuk ngebuat snapshot dari production volume 1 yang dinamakan production snapshot 1 gitu ya. Oke, udah di sini udah dibuat. Kemudian langsung di step 6 sebagai developer 1 ya, tetap di sini kita bakal menggunakan dashboard transfer production. Oh, kita masuk ke ini sekarang ya, ke dashboard atau ke Firefox di sini, ke browser. Kalau di sini, kok dia masuk ke sini lagi? Oh, ini. Ini kita masukin link ini ya, kayak linknya sama aja sih kayak yang kemarin-kemarin. Cuman mungkin di sini settingannya beda jadi gitu. Itu di sini kita example domainnya, kemudian developer 1, Red Hat, di sebelah kiri katanya, di atas bagian kiri kita bakal ngikut project kemudian yang mana ya, sebentar, project kemudian pastikan bahwa production project itu dipilih gitu katanya. Sebentar ya. Sebentar gimana sih? Gue agak bingung ya di dashboard nyarinya. Gitu window sini gitu. Config. Bentar ya. Cariin dulu biar nggak lama deh. Oke, mungkin kita lanjut ke yang ini aja. Tadi saya sharing agak lama, jadi coba kita ke 6.3 ini ya. Di volumes, kemudian klik action menu dan select transfer. Action menu. Tapi di sini dia itu production volume satunya dia nggak ada ya di sini. Mungkin gara-gara tadi ada salah step ya di sini, jadinya dia tuh nggak ada production volume 1, tapi di sini udah sama sih, mungkin ada sedikit error lagi kayak di lab session sebelumnya. Kita langsung skip aja, nanti kita cek aja di lab grade-nya. Kemudian kita bakal masuk ke terminal lagi ya, kita masuk, kita perintah ls min-l downloads.
Di sini nggak ada sih, soalnya kita belum transfer projectnya, jadi dia nggak ada. Terus nggak ada dia projectnya. Harusnya sih ada ya projectnya, kita udah buat projectnya tadi. Soal ini maksudnya volumenya tadi. Coba dicek lagi ya volumenya. Coba kita buat lagi volumenya. Coba kita cek lagi di sini. Terus. Tuh dia nggak ada, padahal kita udah buat volumenya. Volume satunya. Mungkin gara-gara tadi salah IP ya mungkin ya. Kemudian kita mungkin langsung masuk ke grade-nya aja ya, soalnya di sini udah project-nya udah nggak ditemukan dia, jadinya kita coba review grade-nya aja. Mungkin di grade-nya ntar untuk transfer project-nya dia bakal fail ya, tapi ya emang dia tidak bisa sih sebenarnya udah dibuat project ini volumenya. Production volume 1 exist. Coba kita buat lagi apa ya, bentar. Hmm. Kita emang ke skip tadi ya, kayaknya sih enggak. Boleh dari sini ya, udah sih tadi ini ya, udah tersedia juga tadi volumenya. Nggak salah, sorry. Oh berhasil, ada dua di sini tuh bahkan volumenya, karena buat dua kali. Oh katanya di sini lebih dari satu, berarti emang udah ada ya volume yang tersedia. Coba kita cek. Oke, harusnya udah ada. Tuh dia udah ada, katanya lebih dari satu ini volume yang tersedia. Coba aduh, lanjut lagi. Dia lebih dari satu. Ya, mungkin cukup sekian saja video yang dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya akhiri. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Di sini saya Vinus.